Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini saya mau tanyakan dulu bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Oke, ada yang sudah makan siang pasti ya? Karena hari ini kan kita masuk siang, berarti semua harus makan siang sebelum ke sekolah. Nah, sekarang yang saya mau sampaikan, hari ini kita kembali akan belajar tentang KKA, pelajaran KKA. Tapi materinya itu kita konsentrasi ke kecerdasan artifisial. Jadi KKA itu kepanjangannya apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Kalau yang dulu itu kita sudah belajar tentang codingnya, sekarang kita akan belajar tentang kecerdasan artifisialnya. Mau semua belajar? Mau? Mana semangatnya? Mau? Oke, bagus. Nah, ada video yang saya mau tunjukkan dulu di depan ya. Bisa kalian reaksi bagaimana video itu. Lihat dulu. Pokoknya nonton saya dulu videonya. Oke, saya putarkan. Oke, silakan dilihat ke video pertama dulu. Ini. Kenal ini ya. Ini saya sama istri saya. Ini ada tidak yang aneh dengan video ini? Belum ya? Belum ada yang aneh ya? Belum ya? Oke. Sekarang kita putar, coba dilihat. Oke, apa yang aneh di situ? Apa yang aneh? Coba ada satu orang? Coba Sarah, apa yang aneh di situ? Harimau. Pertanyaan saya, bisa tidak harimau itu muncul di tengah-tengah saya sama istri saya? Bisa tidak? Kalau yang aslinya itu kenapa? Kalau dia muncul, langsung pasti apa? Langsung dimakan atau langsung digigit, gitu ya? Paham itu ya? Oke, itu dulu. Sebentar kita lanjutkan. Kita lanjut ke video berikutnya. Coba dilihat. Ini video apa ini? Ini foto pada saat saya apa? Salim waktu apa? Waktu apa? Menjemput apa? Menjemput siswa masuk pagi. Coba kita lihat. Oke, ada yang aneh di sini? Ada. Apa coba siapa yang bisa? Apa ada yang aneh di sini? Coba Kalista apa? Tiba-tiba muncul pesawat. Apakah kemungkinan di depan sekolah kita ada bandara? Tidak, itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ada yang aneh di situ? Apanya di situ yang aneh? Setelah jemput siswa langsung naik helikopter itu. Apakah di depan sekolah kita itu ada helikopternya, tempat helikopternya? Tidak ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Pernah lihat ini? Ini waktu kita dulu pernah Palestina itu hari penggalangan dana Palestina tah? Ini kita berpakaian seperti orang Palestina itu hari ya. Itu masih ingat ya? Ini foto aslinya itu. Kita lihat. Apa yang ada di situ? Tiba-tiba jadi? Apakah saya ini tentara? Tidak. Sebenarnya saya tentara. Cuma saya menyamar jadi guru. Serius? Ada di sini kejahatan yang saya mau ungkap. Enggak ya, jadi saya guru. Tapi itu, nah sekarang kita lanjut. Dari semua video yang kalian lihat tadi, apakah itu memang benar-benar terjadi di kehidupan nyata? Tidak. Sama sekali tidak. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Satu orang. Ubay, silakan. Bagus. Karena AI. Tepuk tangan untuk Ubay. Karena AI. Gitu. Oke? Jadi semua video tadi itu asalnya dari cuma foto saja. Foto. Jadi fotomu juga bisa seperti itu. Misalnya ada fotomu, kamu jadi princess, bisa. Iya,
Tiba-tiba fotomu begini, sebentar langsung bersayap terbang. Jadi peri juga bisa. Mau itu kita gunakan, kita buat dengan AI menggunakan prompt itu. Pernah saya jelaskan dulu ya. Waktu kita pernah belajar dulu membuat kucing menjadi pemain bola yang berpakaian baju Messi. Pernah ya dulu dia, Rafa ya. Itu. Pernah itu semua AI. Tapi itu tingkat dasarnya. Kalau tingkat lanjutnya seperti ini, kita sudah bisa membuat video itu menjadi foto, itu semua pekerjaan AI. Nah, pertanyaannya di sini. Dengan kecanggihan AI yang ada, apakah kita bebas menggunakan AI semau kita? Tidak. Bagus, tidak. Apa alasannya kira-kira? Karena kenapa? Coba ada yang satu orang. Ubay tadi ya, dari perempuan lagi. Silakan. Karena kita diawasi. Sama siapa itu hari saya bilang? Pemerintah boleh. Lewat akun ya, boleh. Apalagi? Kenapa kita tidak, maksudnya tidak dibiarkan bebas menggunakan semau kita? Karena apa? Kesimpulannya, karena dalam menggunakan AI ada etika yang kita harus ikuti. Ada etika yang kita harus ikuti dan taati itu. Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini. Apa itu? Etika penggunaan AI. Sudah siap belajar ya? Sudah. Oke, bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi saya mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ini tidak usah saya tampilkan, saya sebut saja karena semua sudah ada di buku ya. Jadi kalian semua sudah punya buku ini. Coba diangkat semua bukunya. Ya. Jadi semua ada buku ini. Ini buku KKA, itu sudah ada. Silakan disimpan. Jadi ini adalah salah satu sumber materi kita selain dari sumber materi yang saya siapkan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini cuma satu saja. Apa itu? Kalian mampu mengetahui, menjelaskan, menyebutkan dan mengikuti etika AI dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Itu. Jadi kalian tahu, setelah kamu tahu, kamu ikuti. Jadi percuma ditahu kalau tidak diikuti. Jadi hari ini kita pelajari ini etikanya, tidak bisa begini, tidak bisa begini. Tapi kalian tidak ikuti, itu tidak ada gunanya. Jadi tahu dan diikuti. Itu. Oke, sekarang kita masuk materinya. Coba dibuka halaman. Semua kita buka halaman. Coba dilihat dulu halaman 47, ya. 47 semua dilihat. Kemudian lihat di bagian, kita pindah sedikit ke bagian halaman 55. Bagian E, etika penggunaan kecerdasan artifisial. Oke, di sini ada 8 poin, ya. Tapi tidak semua saya bisa jelaskan ya. Karena kenapa? Waktu kita sedikit. Kita cuma 2 JP. Kemudian ada yang kita akan lakukan kegiatan sebentar. Ya, kegiatan sebentar. Makanya saya mau jelaskan sedikit saja. Tapi kalian harus baca sendiri. Oke? Kalian harus baca sendiri. Kan semua sudah ada di bukunya ya. Oke, yang pertama. Selalu berpikir kritis. Jangan langsung percaya kepada AI atau KA. Pertanyaannya tadi, kalau ada video seperti itu, Pak Rizkal dari guru langsung berubah jadi tentara elit. Apa kita bisa langsung percaya? Jangan. Kenapa? Logika saja, masa Pak Rizkal bisa tiba-tiba jadi tentara misalnya. Iya kan? Makanya jangan langsung percaya dengan AI. Sekarang ada banyak lagi itu versi-versi dari AI atau KA yang betul-betul itu bisa menipu kita. Jangankan kalian sebagai anak, saya sebagai dewasa itu biasanya kita tidak bisa membedakan yang mana yang buatan AI, yang mana yang asli itu. Jadi jangan langsung percaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajari cara kerja AI. Carilah informasi tentang AI. Contoh, sebelum kamu menggunakan AI, sebaiknya cari dulu informasi tentang AI. Apa yang dicari itu? Pertama, bagi sadar. Pertama, bagaimana cara kerjanya AI itu sehingga bisa secerdas itu? Ya, cari tahu dulu. Jangan cuma menggunakan.
Ada orang biasa langsung gunakan. Dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana ini? Kenapa bisa ini tiba-tiba Pak Rizkal bisa ada helikopter, dia naik helikopter begitu dengan foto. Itu dicari cara kerjanya. Oke? Sebenarnya kita juga sudah pelajari itu ya. Dulu ya, bagaimana cara kerja AI itu. Jadi AI itu kita ajar. Seperti dulu yang permainan game yang di lautan, yang memilih sampah sama ikan. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan coba. Masih ingat ya? Itu kita ajari AI atau tidak? Kita ajari AI itu. Kita kenalkan itu yang mana yang sampah, yang mana yang ikan itu. Kemudian periksa kembali kecerdasan artifisial. Selalu cek hasilnya. Misalnya begini, saya kan pernah sampaikan dulu lewat WA itu kan ada Meta AI kan? Iya kan? Siapa yang sudah praktekkan di sini? Meta AI yang mencari materi pelajaran. Siapa yang pernah praktekkan? Misalnya ada tugas dari saya atau dari guru lain, dicari, dimasukkan di situ. Ada soal dah? Kau tulis di situ soalnya, langsung muncul jawabannya itu. Siapa yang pernah coba? Oh bagus, sudah ada yang pernah coba. Pertanyaannya, jawabannya soal yang kau masukkan keluar jawabannya atau tidak? Keluar. Di sini jangan langsung percaya. Dicek kembali, karena bisa saja AI juga salah, bisa saja. Tidak 100% itu dia selalu benar, tidak 100%. Begitu itu. Jadi dicek kembali. Kemudian anggap hasil AI sebagai sumber referensi tambahan. Sumber utamanya dari mana? Dari otak kamu sendiri, dari pengetahuan kamu sendiri, dengan cara membaca, belajar. AI kau jadikan sumber referensi tambahan saja. Oke? Tambahan saja gitu. Paham sampai sini ya? Jadi kalau gunakan AI jangan selalu itu langsung yang diambil. Dibaca dulu kembali, kalau kau anggap benar ambil, tapi kalau tidak jangan diambil gitu. Paham ya? Nah, oke, di sini ada 8. Saya bacakan saja ya. Yang kelima itu berhati-hati menggunakan hasil KA. Itu yang tadi. Jangan sampai kau ambil fotonya orang baru langsung kau bikin seperti ini. Orangnya marah. Nah, itu bisa kamu dituntut. Itu hati-hati menggunakan, tidak boleh terlalu bebas. Jujur menggunakan konten. Jadi jujur itu contohnya, jika kamu menggunakan gambar atau tulisan hasil buatan, cantumkan informasinya bahwa ini dari AI. Jadi kau bikin misalnya gambar dari AI atau video dari AI, dicantumkan. Contoh saya di sini. Lihat, kamu lihat di sini sudut. Lihat ya, ada tulisan apa di situ? AI. Itu namanya jujur bahwa ini dibuat oleh AI itu. Ketujuh, hargai usaha orang lain. Oke, jangan menjiplak karya orang lain. Nah, ini banyak ini seperti ini. Jadi dia ambil, sepertinya dia ambil promnya, dia coba, dia bikin sendiri. Padahal tidak minta izin sama orangnya, tidak diminta. Padahal itu membuat prom itu butuh kreativitas. Jadi tidak semerta-merta itu bikin prom, buatkan saya video menjadi tentara langsung muncul, tidak. Itu harus detail, karena kalau tidak detail itu tidak sama mukanya. Itu. Jadi kita harus hargai kalau ada yang bantu kita atau ada yang membuat prom diminta dan minta izin. Jangan langsung diambil. Hindari menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ini yang paling terakhir yang saya mau sampaikan. Hal-hal yang tidak baik contohnya apa? Membuat stiker orang lagi jelek mukanya, kamu bikin stiker. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu, sampaikan ke saya. Nanti saya langsung sidak. Itu ya. Itu yang terakhir. Tidak usah tunjuk orang dulu. Kedepannya kalau ada yang seperti itu kasih tahu saya. Jadi tidak boleh begitu. Bikin-bikin stiker mukanya orang. Ya. Itu tidak boleh. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk di kegiatan berikutnya? Ada yang mau bertanya? Ayo. Ada yang mau bertanya? Ayo. Bertanya? Ada yang mau bertanya? Tentang kecerdasan artifisial? Oke, sorry. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita mau bikin kelompok, ya. Saya dulu sampaikan apa tugasnya. Jadi sebentar. Ini kan sudah ada di bukumu tentang AI, ada 8 ya. Ada etika 8 di situ, 8 etika AI. Sebentar saya mau bikin kelompok itu 8 kelompok. Saya akan bagikan satu kertas, kamu bikin poster. Poster tentang etika AI. Jadi boleh tidak semua, boleh ambil
secukupnya saya yang kamu ambil anggap penting. Minimal 4 ya, ini kan ada 8 ya. Jadi minimal 4 itu dibuat poster. Tahu poster ya? Tahu poster ya? Jadi sebentar saya kasih lihat contohnya. Yang mana yang dimaksud poster. Itu dibikin, tapi pakai kreativitas kalian sendiri. Boleh gambar-gambar bunga atau apa terserah. Oke? Jadi tulis paling atas etika AI. Saya kasih lihat dulu ya. Saya kasih lihat sebelum kita bentuk kelompoknya. Jadi sebentar, pada saat sudah ada kelompoknya, itu sudah langsung bisa kerja ya. Kita lihat. Ini contoh poster. Perhatikan dulu semua. Ini adalah contoh poster. Sudah lihat? Untuk masalah gambar-gambar dan model karakter dan kreativitas itu terserah bebas, terserah dari kalian. Yang jelas sudah memuat apa di situ. Paling atas dulu. Berapa kalau misalnya 4 yang kamu pilih ya, atau 8 terserah. Misalnya 4 etika kecerdasan artifisial. Oke? Ditulis di sini 1 apa, 2 apa, 3 apa. Hias-hias pakai gambar-gambar gitu. Paham ya? Paham ya? Oke. Itu di sini dibikin ya, di kertas ini. Oke? Setelah itu jangan lupa di belakangnya ditulis nama kelompoknya. Setelah itu dikumpul ke saya. Gitu ya? Oke. Saya mau tanya dulu, karena saya lupa sampaikan tadi malam yang membawa krayon atau pewarna. Siapa yang membawa krayon atau pewarna? Silakan naik 8 orang, silakan. Ayo. Laki-laki sebelah kiri saya, perempuan sebelah kanan saya. Oke. Oke, saling berhadapan. Saling berhadapan. Oke, rentangkan tangan ke samping, geser ke sini, geser ke sini. Oke. Ke sana Rafa. Oke, sudah. Oke, sekarang perhatikan. 1, Sophia, Sahra ke sini. 4. Sophia, Sahra ke sini. Aisyah sini sama kita. Oke. Kita sama kita di sini. Kita sama Kalista. Kita sama Talita di sini. Oke. Sudah ya? Sudah ya? Sudah oke. Sekarang yang kelompok perempuan boleh geser meja ke belakang. Cepat. Geser meja. Kita pakai mode melantai. Pakai mode melantai. Dari belakang dulu dah, dari belakang. Dari belakang dulu. Oke, laki-laki. Sambil saya laki-laki ya. 1, 2 ke sini. Rosan ke sini dulu. Ya dulu. Kita ke sini, Ki. Alif ke sini. Kita ke sini. Kita ke sini sama Rafa. Oke? Sudah ya? Sama kita. Oke? Sudah? Oke, silakan digeser. Digeser, jangan sampai kena kamera nak. Digeser ke belakang, mulai dari belakang. Ayo, digeser, cepat. Hati-hati kena kamera. Paling belakang dulu, yang di belakang dulu yang digeser. Ya. Makanya saya bilang yang di belakang dulu. Di belakang dulu sayang. Ya. Dikasih rapat. Ya, oke. Ya, sekarang yang itu geser. Oke. Ini, ini geser ke belakang. Ya, oke, stop. Yang di belakang dulu, yang di belakang. Ya. Ya, yang di belakang dulu. Oke, pindah. Oke. Kelompok 1 di sini, di sana. Ya. Oke, duduk saya di situ. Kelompok 2 di sini, di situ mungkin. Di situ. Ya. Duduk di situ. Sebentar. Sama siapa kau? Ya, ke sana. Kelompoknya di sini siapa? Ya, oke, silakan. Kita di sini. Duduk saja. Duduk segitiga berhadapan. Segitiga berhadapan di sini kita. Segitiga berhadapan. Kayak begitu. Segitiga berhadapan. Ya. Ya, segitiga berhadapan. Mundur ke sedikit nah, Sophia. Oke, segitiga berhadapan di dalam satu di situ. Cepat kelompoknya. Cepat, Aim. Ayo. Cepat. Diambil di bawah buku, Buku di bawah, buku. Ya, di situ. Cepat. Di sini dia, Rosan.
Ya, di sini kena. Duduk saya di sini. Ambil bukunya Rosa, sama buku tuh ya. Ya di sini kita. Sini, di sini ya. 3 orang, segitiga. Kita di sini. Ya, segitiga berhadapan. Oke. Oke, sudah ya? Sudah tahu cara kerjanya toh? Oke, ini dibagi. Silakan. Silakan mulai bekerja. Silakan mulai bekerja. Silakan mulai bekerja. Oke, waktunya cuma 20 menit. Silakan. Ambil bukunya. Ambil, pilih di situ ya. Silakan. Pak, boleh dikasih kotak? Hah? Dikasih kotak. Boleh, silakan. Bebas, ya bebas. Ya, ini langsung ditulis dulu baru warna-warna ya. Itu bagian belakang ya? Ya, di depannya digambar. Nggak usah kau tulis nama dulu, langsung menggambar dulu, cepat. Hah? Gambar orangnya. Apa? Gambar orangnya. Tapi jangan. Terserah bebas, kan bebas Jis. Sebagus kasih bagus. Yang jelas ini yang penting yang ada. Ya, pilih saja berapa. Ya, boleh silakan. Empat Gino ambil toh, baru ditulis 4 etika ya. Ayo, silakan cepat. Ayo. Ya itu, 4 etika. Ayo, sebentar di warna ya. Ayo, cepat. Oke, jadi halo perhatian. Menghadap ke sini. Sudah siap semua? Sudah selesai semua tugasnya? Oke. Sekarang setiap kelompok akan ke atas memperlihatkan hasil buatan posternya, kemudian dibacakan etika AI yang kamu ambil. Oke? Jadi sebentar sampai di atas, perhatikan dulu. Buat dulu seperti ini menghadap ke depan. Setelah itu dibacakan etika AI-nya. Paham ya? Oke, saya mulai dari kelompok di sini dulu, cepat. Ayo. Coba dilihat. Oke, yang lain diam. Yang sebelah sana. Saya sebelah sini diam. Coba diperlihatkan ke depan dulu. Jadi lihat, ini dia. Lihat. Oke. Sudah lihat semua ya? Oke. Sudah lihat semua? Ya. Oke, silakan dibacakan. Nomor 1. Yang lain diam. 4. Etika memakai AI. 1. Selalu berpikir kritis. Jangan langsung percaya semua hasil dari kecerdasan artifisial. 2. Artifisial. Ya. 2. Periksa kembali kecerdasan artifisial. Carilah kembali hasil AI. 3. Hargai usaha orang lain. Jangan menjiplak karya orang lain. 4. Berhati-hati menggunakan AI. Menggunakan kecerdasan artifisial, jangan seenaknya. Oke, tepuk tangan. Silakan.
Keribu berikutnya, cepat. Oke, saya perlihatkan dulu. Lihat semua hasilnya. Oke, hasilnya dilihat. Oke, dilihat semua hasilnya ya. Kok dipay nggak sih? Oke, silakan. 4. Etika AI. 1. Selalu berpikir kritis. Jangan Yang lain dengar yang sebelah sana. percaya semua Didengar. hasil KA. 2. Pelajari kembali cara kerja KA. Carilah Dengar. informasi tentang KA bekerja. 3. Periksa kembali KA. Selalu cek kembali hasil jawaban yang diberikan KA. 4. Anggap hasil KA sebagai sumber referensi tambahan. Anggap hasil KA sebagai referensi yang perlu diolah kembali agar lebih baik dan sesuai kebutuhan. Oke, tepuk tangan. Bagus ya, silakan. Kita perlihatkan dulu, silakan. Coba dilihat. Halo yang perempuan. Lihat. Lihat, hasilnya bagus ya. Oke. Sudah lihat semua ya? Silakan dibaca. 1. Selalu berpikir kritis. Jangan langsung percaya hasil dari KA. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar atau apakah ini masuk akal. 2. Hargai usaha orang lain. Jangan pernah menjiplak karya orang lain atau mengakuinya sebagai milikmu. KA dapat membantu, tetapi kita tetap harus menghargai jerih payah orang lain. 3. Periksa kembali KA. Selalu cek kembali hasil jawaban yang diberikan KA. Jangan langsung menganggapnya benar tanpa memeriksa kembali. 4. Atau yang terakhir, anggap hasil KA sebagai sumber referensi tambahan. Anggap hasil Disimpan mainannya dulu. KA Disimpan. sebagai referensi yang perlu diolah kembali agar lebih baik dan sesuai kebutuhan. Oke, tepuk tangan. Bagus, silakan. Silakan di sini. Oke, saya kasih lihat. Coba dilihat posternya. Dia full color ya. Full color. Dilihat posternya dulu semua. Ya. Dia full color. Dilihat. Silakan dibaca. 4. Etika berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis. Oh ya, awal ya. Ya, oke. Jangan langsung percaya semua yang dibikin KKA. Periksa kembali KKA. Selalu kembali cek kembali hasil KA. Jangan langsung menganggapnya benar tanpa memeriksa. Yang lain diam. Hargai usaha orang lain. Jangan menjiplak orang lain atau mengakuinya sebagai miliknya. Jujur jika menggunakan konten buatan. Jika menggunakan gambar atau tulisan hasil buatan KA. Oke, tepuk tangan. Silakan. Oke, kelompok di sini yang perempuan tadi. Ayo cepat. Oke, coba dicek dulu, dilihat. Oke, sudah lihat ya? Oke, dilihat. Silakan. 4. Etika bermedia sosial dan AI. Selalu berpikir kritis. Jangan langsung percaya pada hasil AI atau KA atau kecerdasan artifisial. Dan kedua, periksa kembali KA. Selalu cek kembali Ya, sebelah sana. diberikan Apa kesibukanmu? Perhatikan ke depan. artifisial. Yang ketiga, gunakan KA Yang dengan sudah naik, tanggung jawab. perhatikan ke depan. Hindari menggunakan KA untuk hal-hal yang tidak baik. Yang keempat atau yang terakhir, pelajari cara kerja KA. Carilah informasi tentang KA yang bekerja. Oke, tepuk tangan. Silakan. Oke, berdiri. Kita cek dulu. Jadi dia ini agak lain ya. Dia kreatif. Dia pakai kertas lain untuk ditempel. Dia pakai sticky note. Coba dilihat. Jadi dia tulis di kertas lain untuk dia tempel. Jadi dia pakai sticky note. Silakan. Bagus ya, kreatif. 4. Etika bermedia sosial. 1. Berprestasi
berkreasi secara Siap-siap ya laki-laki, 2 kelompok ya. Jangan mengambil kreasi orang. 2. Selalu berpikir kritis. Jangan langsung percaya semua hasil dari KA atau AI. 4. Hargai usaha Zara, orang lain. stop bicaranya dulu. KA dapat membantu, tetapi kita tetap harus menghargai jerih payah orang lain. 3. Periksa kembali KA. Selalu cek kembali hasil jawaban yang diberikan KA. Oke, tepuk tangan. Silakan. Kita lihat. Dilihat. Ini ada gambar robotnya. Itu sudah sesuai dengan materi kita. Jadi dia ada gambar robotnya. Cuma dia tidak warnai, tidak apa-apa. Ya, bagus ya. Silakan dibacakan. 4. Etika. Siap-siap yang kelompok terakhir. Berpikir kritis. Jangan langsung percaya semua hasil dari KA. 2. Yang kelompok sudah naik, cara diam. kerja KA. Carilah informasi tentang KA bekerja. 3. Periksa kembali KA. Selalu cek kembali hasil jawaban yang diberikan KA. 4. Anggap hasil KA sebagai sumber referensi tambahan. Anggap hasil KA sebagai referensi yang perlu diolah kembali agar lebih baik dan sesuai kebetulan. Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok di situ, ayo. Perbaiki bajunya dulu. Oke, dilihat. Bagus ya? Bagus. Sudah lihat? Oke. Ini kelompok terakhir. Silakan. Mulai. 1. Selalu berpikir kritis. Jangan langsung percaya semua hasil dari hasil dari KA. Tanyakan kepada diri sendiri apakah ini benar atau apakah ini masuk akal. 2. Periksa kembali KA. Selalu cek kembali hasil jawaban yang diberikan KA. Jangan langsung Rafa, marah ke depan. anggapnya benar tanpa memeriksanya kembali. 3. Anggap hasil KA sebagai sumber Bangkumu, kasih ke belakang, kasih rapi. Ayo satu garis itu. tambahan. Anggap hasil KA sebagai referensi yang perlu diolah kembali agar lebih baik dan sesuai kebutuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, perhatikan. Saya mau simpulkan dan saya mau sedikit refleksi ya. Perhatikan semua. Semua sudah siap? Semua tugas disimpan, ditutup bukunya. Semua menghadap ke sini. Laki-laki, perempuan, tidak ada yang bicara. Lihat ke sini. Saya mau kasih kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertama, AI itu memudahkan manusia atau KA, kecerdasan artifisial, memudahkan manusia dalam pekerjaan. Tapi ingat, jangan menggunakan KA itu sebagai yang utama. Oke? Paham ya? Yang utama tetap yang mana? Diri sendiri. Ya? AI atau KA itu cuma membantu, cuma referensi untuk kita, membantu pekerjaan, memudahkan. Oke? Yang utama tetap kita. Kedua, tetap hati-hati menggunakan AI, tidak boleh terlalu bebas, tetap ada etika. Apa etika yang kamu pelajari? Ada banyak, ada 8. Etikanya diingat, setiap mau menggunakan KA atau AI, etikanya diingat, jangan dilakukan kalau itu melanggar etika. Oke, paham sampai sini ya? Semua sudah tahu tentang etika AI. Semua sudah, bahkan sudah membuat posternya. Yang kita akan lakukan ke depannya, kalian bisa menggunakan AI untuk memudahkan pekerjaan kalian. Pekerjaan kalian sebagai siswa itu adalah belajar, mencari materi, boleh sedikit mencari jawaban, tapi ingat, jangan langsung diambil jawabannya, dimasukkan di tugas, tapi dipikirkan dulu, dilihat kembali, karena terkadang jawaban AI itu tidak sejalan dengan jawaban yang sebenarnya. Makanya tetap harus dilihat, dikoreksi, kalau ada yang kurang ditambah, kalau ada lebih dikurangi. Oke? Penggunaan gambar video boleh, tapi ingat, kalau menggunakan foto orang lain, video orang lain, minta izin sama orangnya. Itu etika. Kemudian, mengambil prompt untuk membuat video atau foto, izin kepada orangnya. Kalau diizinkan, gunakan. Kalau tidak diizinkan, jangan digunakan. Karena kenapa? Membuat prompt itu butuh kreativitas tersendiri. Oke? AI tidak bisa berfungsi dengan baik kalau orang yang memberikan promptnya itu tidak jelas.
Oke, AI cuma bisa berbuat dengan baik kalau orang yang menjalankan AI itu juga benar dalam memberikan perintah. Sudah paham di sini? Sudah paham semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kegiatan terakhir, LKPD naikkan buku tugasnya. Dan apa yang kamu akan lakukan hari ini? Tulis satu refleksi atau satu ilmu yang bisa kamu dapat hari ini. Satu saja, jangan dua. Ilmu baru yang sebenarnya kamu belum tahu, tapi dengan pembelajaran hari ini kamu sudah tahu. Waktunya cuma 5 menit sekarang. Oke, waktu LKPD-nya sudah habis, refleksinya sudah ditulis masing-masing. Saya kumpul sekarang. Ayo. Cepat. Cepat. Oke. Oke, cepat. Nggak usah Rosan. Sudah Rosan. Oke, enggak apa-apa, sebentar saja, enggak apa-apa. Oke, karena refleksinya sudah selesai, LKPD-nya sudah selesai. Untuk hari ini cukup buat saya. Saya mau sampaikan satu wejangan bahwa tetap ingat etika tadi dalam menggunakan AI, meskipun di sekolah, di rumah, dan dimanapun. Oke, kemudian terakhir yang saya mau sampaikan, siapa tahu di rumahmu misalnya ada anggota keluarga yang bertanya apa itu tentang AI, dijelaskan dengan bijak, dijelaskan dengan etikanya. Oke? Semoga kalian sehat-sehat semua. Semoga sebentar pulang di rumah selamat, tidak ada lagi halangan-halangan. Besok bisa kembali ketemu di tempat ini dengan pelajaran yang baru. Semangat! Semangat! Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.